Saya buka takziah ini dengan suatu penjelasan. Ada orang bertanya bahwa kenapa selalu dikirimkan Al-Fatihah kalau ada orang meninggal. Nah, itu Al-Fatihah kalau dibaca maknanya tidak ada hubungannya dengan orang meninggal. Pertanyaannya, kenapa selalu dibacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah? Sementara kalau Anda baca terjemahannya, katanya tidak ada hubungannya dengan kematian. Saya jawab, jamaah sekalian yang sama berbahagia. Orang yang meninggal dunia wajib hukumnya disolatkan jenazahnya. Salat jenazah tujuannya adalah mendoakan orang yang meninggal dunia. Termasuk rukun daripada salat jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah. Artinya membaca surah Al-Fatihah di dalam salat jenazah artinya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat jenazah itu, dan para sahabat mencontohkan seperti Abdullah bin Abbas ketika beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa ketika aku meninggal dunia kemudian engkau menguburkanku, jangan engkau tinggalkan aku sebelum engkau membacakan surah Al-Fatihah, awal Al-Baqarah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi membaca suratul Fatihah yang diajarkan oleh para ulama kita, dalilnya jelas bahwa dalil terbesarnya adalah membaca Al-Fatihah di dalam sholat jenazah. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang selalu memahami bahwa membaca makanan, memotong hewan untuk orang yang meninggal dunia, intinya adalah bersedekah. Intinya adalah bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada sahabat meninggal orang tuanya. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya bersedekah atas nama orang tua saya, apakah sampai? Apa jawabannya? Kalau ayahmu atau ibumu punya utang di warung dan engkau membayarnya, apakah lunas? Jawabannya, ya lunas, karena dibayar pakai uang. Ketika ada orang meninggal dunia, disedekahkan pahala sedekah makanan itu, pahala sedekah minuman atau kue atau apa sajalah, pahala sedekahnya itu diniatkan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi yang dikirim itu bukan makanan, tapi pahalanya sedekah makanan. Makanya ketika orang berdoa, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku, wa ma halalnahu, apa yang saya tahlilkan, wa ma shallainahu, apa yang saya salawatkan, wa ma saddaqnahu, dan apa yang kami sedekahkan, sampai kepada arwah almarhum atau almarhumah. Jadi ketika sudah diniatkan seperti itu, maka insya Allah akan sampai. Jadi kenapa ada makanan? Makanan ini hanya didoakan, bukan makanannya didoakan. Dia berdoa di depan makanan itu, sudah itu dia makan supaya menjadi sedekah. Beda dengan perlakuan orang-orang musyrik. Dia bawa makanan itu di pohon, setelah itu makanan itu ditinggalkan supaya makan penunggunya pohon. Ini kan beda, kita diundang makan, ya kita kenyang semua kan begitu. Ya, orang alhamdulillah
meso sigi pura mandre, itu kan suatu nikmat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jadi jauh sekali perbedaannya. Kemudian dalam persoalan orang yang meninggal dunia, seperti kejadiannya almarhumah ini, beliau meninggal dalam keadaan melahirkan. Kata Rasulullah SAW, ada dua macam orang yang mati syahid. Ada namanya syahidud dunia wal akhirah. Ada juga namanya syahidul akhirah. Ada orang yang mati syahid dunia akhirat. Ada orang mati syahid hanya akhirat saja. Sebaliknya ada juga orang yang hanya mati syahid dunia saja tapi tidak akhirat. Yang mana dimaksud dengan orang mati syahid dunia akhirat? Orang yang mati berjuang karena Allah, membela agama Allah, seperti saudara-saudara kita di Palestina. Mereka mempertahankan haknya tanpa ada salahnya, tanpa ada kezalimannya, tapi dia dizolimi, dibunuh, dibantai, dihancurkan tempat tinggalnya. Itu mati syahid di dunia wal akhirah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya berbeda dengan orang yang biasa, karena dia meninggal di medan perang, di medan pertempuran, negeri perang. Kalau Indonesia negeri aman, maka jenazahnya hanya dikafani, kemudian dikuburkan. Siapa yang mensolatinya? Para malaikat. Dia dikuburkan bersama darahnya. Ketika dia bangkit di akhirat, dia bangkit berlumuran darah. Dia datang ke hadapan Allah. Ya Allah, saya mati di medan perang berlumuran darah, menegakkan agamamu ya Allah. Maka itu namanya syahidud dunia wal akhirah. Hukumnya, perlakuannya, jenazahnya berbeda dengan orang yang hanya syahid dunia. Orang yang meninggal melahirkan itu namanya meninggal mati syahid, tapi syahid akhirat. Jenazahnya tetap dimandikan, tetap dikafani seperti orang yang meninggal pada umumnya. Kenapa? Karena dia hanya mati syahid akhirat namanya. Itu bedanya. Jadi bagaimana orang yang mati syahid akhirat? Insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Ya. Kenapa demikian? Ya karena tidak ada orang yang mau meninggal melahirkan, tidak ada yang mau. Tapi Allah memberikan takdir seperti itu. Dia sudah berupaya jauh-jauh dari Morowali, datang ke Makassar. Begitu dia ingin selamat, dia cari rumah sakit Wahidin yang kelas 1. Tapi elona pengalat ta'ala, bukan kemauan manusia. Maka dia meninggal dengan bersungguh-sungguh. Beda kalau orang malah puruk, ya kan, begitu. Dia tahu mie hamil, dia makan obat, ya kan, bahaya itu. Ini betul-betul bersungguh-sungguh dia berupaya, dan Allah menetapkan takdirnya dan dia meninggal dunia. Apa manfaatnya? Dia diampuni dosanya oleh Allah, tidak ada azab kubur. Bagaimana di akhirat? Ya terserah Allah di pengadilan nanti. Tapi insya Allah orang yang syahid dunia, syahid akhirat, dia tidak disiksa di alam barzakh. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Nah, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana kalau ada orang soleh? Kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan doa, kita kirimkan sedekah, kan dosanya sudah tidak ada umpamanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mendoakan orang soleh supaya derajatnya lebih tinggi lagi. Kalau orang awam, orang kayak kita ini, didoakan supaya dosa-dosa kita berkurang. Kata Nabi, banyak umatku nanti dibangkitkan di akhirat nanti, setelah dia dimasukkan ke dalam kubur, dia datang dengan berlumuran dosa. Tapi karena didoakan keluarganya, didoakan saudaranya, didoakan saudara sesama muslimnya, akhirnya nanti dia bangkit di akhirat, tidak ada lagi dosanya. Kenapa? Selalu didoakan terus. Makanya jangkit bilang, sudah aku doakan orang tuaku. Tidak boleh berhenti orang. Nabi minta supaya kita berselawat sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak selawatnya, dia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah sekalian yang sama berbahagia, suatu hari Nabi sedang duduk berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang. Anak muda itu didudukkan di sampingnya Rasulullah. Abu Bakar merasa heran, kenapa ini anak muda yang dia juga kurang kenal anak muda ini dari mana, tapi dia duduk ditempatkan oleh Rasulullah di sampingnya, lebih dekat daripada Abu Bakar. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahukah kamu kenapa saya tempatkan anak muda ini lebih dekat daripada kamu? Karena anak muda ini banyak bersolawat, lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Karena banyaknya solawatnya, maka saya dudukkan dia lebih dekat daripada engkau. Itu suatu derajat namanya, suatu derajat yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah bagi orang yang banyak bersolawat kepada. Makanya orang meninggal juga itu biasanya kalau kebiasaan orang Bugis, orang Mandar, ada solawatan juga di sana. Kenapa? Solawat juga itu dikirimkan kepadanya. Kemudian khatam Quran. Apakah bacaan Al-Quran itu sampai? Tadi kan Fatihah khusus. Apakah bacaan Al-Quran itu sampai? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Imam Syafi'i mengatakan, ditahqiq oleh Imam An-Nawawi, walau khatamul Qur'ana lakana ahsana. Bacalah meskipun sedikit Al-Quran itu, niatkan kepada orang yang sudah meninggal. Seandainya dia menghatamkan Al-Quran, itu lebih bagus. Lakana ahsan. Ya. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa suatu keberkahan yang luar biasa Allah berikan kepada seseorang ketika orang ini umurnya pendek tapi berberkah. Sebaliknya, suatu kehinaan yang Allah berikan kepada seseorang, umurnya panjang tapi tidak ada manfaatnya, hanya sia-sia di dalamnya. Ada orang bisa mencapai kemuliaan yang ditempuh orang 1 tahun, dia hanya menempuh 1 bulan. Ada kemuliaan orang yang dia gunakan waktunya hanya 1 hari, ditempuh oleh orang 1 minggu. Mana contohnya? Contohnya hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayam. Dia gunakan hari itu dengan sebaik-baiknya, maka dia dapat manfaat 1 minggu. Sementara orang 1 hari itu dia sama nilainya dengan 1 minggu. Ada orang manfaatkan bulan Ramadan, dia full Ramadan itu, tidak ada hal sia-sia dilakukan di situ. Maka 1 bulan itu sama halnya dia melakukan 1 tahun. Ada orang diberi berkah, dia bisa dapat malam Lailatul Qadar setiap tahun, maka umurnya menjadi panjang dengan berkah, seperti orang yang hidup 1000 bulan. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi beruntunglah seseorang yang diberi umur berkah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, suatu kebodohan engkau menunggu waktu luang untuk berbuat baik. Padahal menunggu waktu luang untuk berbuat baik itu adalah tanda engkau terpedaya di dalam memanfaatkan waktumu. Kita sering menunda-nunda. Ai baca pi, besok pi, ai pak, tidak didapat, ini terlambat ke salat maghrib karena terlambat dari kebun. Iya, salahmu ya, kenapa lambat kau pulang, kan begitu. Iya, besok begitu lagi. Terlambat, tahu sholat, merondok pada. Selalu begitu. Kenapa? Karena dia tidak memanfaatkan waktunya. Ya, dia tidak mengatur waktu.
Padahal waktu itu adalah umur. Waktu adalah umur yang mana kalau dia tidak dipergunakan atau dipergunakan tetap habis. Ya. Kayak es. Es itu diminum atau tidak diminum tetap dia mencair. Ibaratnya umur itu seperti es. Kalau dia sudah dituang di gelas, Anda minum atau tidak diminum, maka dia tetap habis. Maka orang beriman, dia betul-betul menjaga umurnya itu untuk bukan dia menunggu waktu luang, tapi dia yang meluangkan waktunya. Ya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Banyak orang yang berkata kepada anak muda, engkau terlalu muda umurmu untuk sibuk dalam persoalan agama. Apa jawaban anak muda itu? Dia bilang, tidak semua buah matang di pohonnya. Ada buah yang muda ya jatuh, ada buah yang sudah tua ya jatuh, sama-sama. Kita tidak tahu kita ini mati muda atau mati tua. Maka jangan mengatakan bahwa nanti piye sudah kawin, nanti piye sudah sukses. Kalau sukses standar kita tidak ada habisnya. Kepala dusun mau jadi kepala desa mau jadi camat mau jadi bupati, tidak ada standarnya. Sudah 2 periode, mau 3 periode. Jadi kapan waktu luangnya? Kapan suksesnya baru mau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada dialog seorang waliullah. Dia seolah-olah berbicara dengan sebuah pohon. Pohon ini berkata, wahai Tuhan, jadilah engkau seperti pohon. Pohon itu dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dia balas dengan buah. Hebat pohon itu. Kok harus berlaku seperti pohon? Maka dijawab oleh waliullah ini, dia bilang, wahai pohon, saya tidak mau seperti kamu. Sebaik-baiknya engkau, ujung-ujungnya engkau akan menjadi kayu bakar. Di sini ada pohon jambu. Kalau lumbang ini pohon jambu, ujung-ujungnya jadi kayu bakar. Maka berkata Tuan Syekh ini, wahai pohon, kenapa engkau bisa jadi kayu bakar? Padahal engkau orang baik. Ujung-ujungnya dibakar. Apa jawaban pohon? Karena saya tidak punya prinsip. Kalau datang angin barat, saya ke barat. Datang angin timur, saya ke timur. Itu pohon selalu condong ke sana, condong ke sini, condong ke sana, condong ke sini. Akhirnya tercabut akarnya dan dia jadi kayu bakar. Apa artinya? Kita sebagai orang-orang yang punya pikiran, hendaknya kita meluangkan waktu kita mencari kumpulan-kumpulan yang mana bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke sana ketemu si A, wah asik lagi, ke sana lagi asik lagi, ke sini lagi asik lagi. Ketemu orang sholat berjamaah, ketemu lagi orang sibuk main ceki lagi, ketemu dengan orang sibuk main game lagi. Tidak ada ketetapan hatinya. Akhirnya apa? Nanti kayak pohon ini tadi. Ujung-ujungnya dia sia-sia waktunya, sia-sia kehidupannya. Jadilah orang yang punya prinsip sehingga engkau tidak menjadi kayu bakar. Begitu dialog itu diriwayatkan. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam kehidupan ini kita sering berkata kepada diri kita, kita berdialog dengan diri kita, bahwa apakah saya punya ibadah ini diterima oleh Allah. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menyatakan bahwa persoalan diterimanya ibadahmu atau tidak itu bukan menjadi tanggung jawabmu. Tetapi yang perlu kau pahami, ketika engkau sudah menunaikan ibadah,
maka engkau harus meyakini bahwa ibadahmu itu diterima, karena tidak mungkin engkau beribadah kecuali Allah yang menggerakkan hatimu. Kita datang di malam ini bertakziah meskipun hujan, gelap, jauh. Siapa yang menggerakkan hati kita? Ada tetangga kita yang tidak sempat datang karena hatinya tidak tergerak. Pak Dusun dari pantai jauh sekali, menyempatkan diri. Kenapa? Karena Allah yang gerakkan hatinya. Artinya apa? Bahwa ibadah, sholat ke masjid, ada kesadaran mau mengaji, ada kesadaran mau bersilaturahim, ada kesadaran ingin menyumbang di masjid, dan seterusnya. Allah yang menggerakkan hatimu. Ketika Allah yang menggerakkan hatimu, maka bukan menjadi persoalan Allah terima atau tidak. Kemudian selanjutnya lagi, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita terlalu banyak menuntut balasan dari Allah. Kan dalam hadis-hadis fadailul a'mal itu, kalau salat berjemaah 27 kali lipat, kalau bersedekah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jangan terlalu banyak kita kali-kali. Ya. Jangan terlalu banyak dikali-kali, balasannya ini berarti banyak sekali ini saya ini pahalaku Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana mungkin engkau akan mengharap balasan dari Allah sementara engkau dapat hidayah Islam itu hadiah dari Allah. Dia yang hadiahkan baru kita minta supaya diberi balasan. Syekh Ramdan Al-Buti memberikan perumpamaan. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini ketika di malam hari ayahnya berkata kepadanya, "Oh anak, besok kalau engkau memberi bantuan kepada orang, saya akan kasih kamu hadiah sepeda. Kubelikan ku sepeda baru." Akhirnya anak ini tidur. Di malam hari itu ayahnya memasukkan uang 100.000 di kantong bajunya, yang baju itu akan dia pakai besok berangkat sekolah. Akhirnya pagi hari anak itu bangun, dia berangkat ke sekolah. Ketika dia di sekolah, dia ingin belanja jajan, dia lihat uangnya 100.000. Gembira sekali dia, ada uangku 100.000. Dia traktir teman-temannya, masih ada sisanya 50.000. Dia ketemu pengemis, dia kasih. Sampai di rumah dia ceritakan kepada ayahnya dengan bangga, "Oh ayah, tadi ku traktir teman-temanku, kemudian ada pengemis, saya kasih dia. Kasih ke hadiah bapak. Kan bapak sudah janji kalau engkau bantu orang, bapak mau belikan saya sepeda." "Oh iya nak, ku belikan ke sepeda." Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Pertanyaannya, apakah anak ini tadi tidak tahu siapa yang menaruh uang di kantongnya? Tentu anak ini tahu. Tidak mungkin uang itu datang dengan sendirinya, turun dari langit masuk di kantong. Pasti dia tahu bahwa uang 100.000 itu ayahnya yang taruh di kantongnya. Kan begitu? Nah, ketika anak ini berbuat baik begitu, ayahnya tersenyum. Itu uang kan dari saya, ku kasih kau hadiah, dia tetap kasih hadiah. Orang-orang awam, mereka beramal tetap dijanji surga. Beramallah, jazaan bima kanu ya'malun, udkhulul jannah, masuklah dalam surga, jazaan bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dengan amal perbuatanmu. Anak-anak, dia tahu amal itu dari Allah, tapi dia menuntut surga dikasih. Tapi orang yang lebih di atas daripada orang awam, tujuannya bukan surga, tujuannya adalah pemilik surga. Kita datang di malam ini bukan karena kita mau makan, bukan. Kita datang karena kita ingin memberi hiburan, bela sungkawa bersama dengan Pak Dusun. Kalau makan, saya rasa kita sudah makan maghrib tadi, mungkin ada yang makan sore. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita pemilik rumah ini. Tujuannya bukan surga, tapi pemilik surga itu.
Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya dalam surah Al-Bayyinah itu, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum, apa maknanya? Allah ridho kepada mereka. Amalnya sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah. Dosanya banyak tapi diampuni oleh Allah. Itu artinya radhiyallahu anhum. Ada orang bertengkar, dia sudah dipukul, sudah dicaci maki, tapi dia berdamai. Saya sudah ridho. Meskipun bengkak-bengkak tadi dia sudah ridho. Meskipun dia sudah dicaci maki, dia ridho. Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun dosamu, ketika Allah sudah ridho, maka dihapus semua. Meskipun amalmu sedikit, Allah senang dengan sedikit itu, tapi ikhlas, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa artinya? Mereka ridho dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mungkin ada dialog atau tanya jawab ya setelah acara ini. Saya akhiri dulu. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.